Kemudian ini hasil ya, result hasil. Ya, ini hasil authors present major finding ya, hasil itu paparkan data saja. Paparkan data utama yang itu dipaparkan, itu hasil. Nah, kemudian baru diskusi. Nah, biasanya diskusi yang saya bilang tadi kan, nanti datanya itu, ya, data yang sudah dipaparkan di result tadi itu, di hasil tadi, di pembahasan, maka di discussion itu didiskusikan berdasarkan kajian lampaunya, kajian yang orang buat tuh begini, lalu teorinya begini, nah, itu dia madukan, dia bandingkan, nah, itu diskusi kan. Nah, itu biasanya di discussion. Di jurnal Indonesia nih jarang ada konsep begini. Biasanya di jurnal-jurnal teknik Scopus dan Pos ini pasti begini. Nah, saya lagi belajar juga kan, belajar bagaimana mereka buat ya di jurnal-jurnal teknik Scopus itu mesti ada pola seperti ini, result and discussion. Nah, saya lihat, saya pelajari untuk mengurangi plagiarisme ya Pak. Ya. Ya. Kemudian, nah ini simpulan ya. Simpulan itu seperti inilah ya. Kira-kira intinya apa? Jangan kita mengulang simpulan itu isi itu diulang lagi ya. Tapi simpulan itu bisa juga berisikan satu harapan ya, ke depan, termasuk juga satu rekomendasi misalnya kan. Nah, itu bagian dari simpulan dan penutup itu bisa kita masukkan. Nah, ini Bapak Ibu kalau tidak parafrase yang copy paste tadi, maka dia bisa dicek lewat Tunetik dan atau internet. Plagiarismenya sampai berapa persen? Kalau untuk terbit di jurnal itu dimaklumi itu 20% plagiarisme. Plagiarisme itu dimaklumi 20%. Tapi kalau ternyata kita masih bisa ubah kan, misalnya kita parafrase saja supaya tidak plagiat kan, masih bisa kita parafrase. Kita cari sinonim kata. Ya, itu salah satu solusi dari parafrase. Misalnya dia gunakan kata misalnya, kita contohnya dia gunakan kata apa? Bunga, kita gunakan kembang misalnya. Jadi boleh itu merubah kan. Yang penting maksudnya sama. Nah, itu parafrase. Sebenarnya kalau kita mau parafrase itu satu, saya belum pernah pakai katanya, itu Grammarly. Grammarly Premium itu bisa untuk parafrase juga, tapi bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia. Ya, ada dua alat ya. Kemudian bagaimana buat daftar pustaka? Ini caranya. Bisa pakai Mendeley, bisa pakai EndNote, bisa pakai Zotero, bisa Jabrak, Citapi. Saya bisa pakai Mendeley. Nah, karena jurnal-jurnal yang saya tuju itu rata-rata pakai Mendeley. Kan kita harus ikuti Ibu ya. Kalau jurnal A itu pakai Mendeley, maka kita harus ikuti pakai Mendeley juga. Nanti dia tolak tuh kalau kita tidak pakai selingkuh dia. Nah, kan kita tidak boleh ikut misalnya, menurut KBBI, menurut IED itu nama, titik, tahun, titik, misalnya kan, lalu judul itu kapital semua gitu kan, kecuali kata tugas. Di dunia akademik itu bisa berbeda Bapak Ibu. Kalau kita pakai Chicago Style misalnya, atau kita pakai American Psychology Association, itu kan berbeda. Tekniknya, teknik referensi ini kan berbeda. Jadi warga oke, kalau saya pakai aplikasi Mendeley, ya, ikut Mendeley, terserah Mendeley yang mau buat kan. Tapi tergantung jurnal itu mau pakai Chicago Style atau MLA Style misalnya kan, atau pakai apa? Ternyata lebih sering pakai apa? Namanya saya selingkuhnya itu. Atau kalau di tempat lain kan di dosen kita itu kan suka kaku kan, dia langsung begini. Ya lihat saja ketentuannya. Kalau dia ekip punya ketentuan tidak, dia pakai style apa, stylenya bagaimana, apakah pakai MLA atau apa, atau Chicago misalkan, nah itu terserah, kita tinggal ikut formatnya saja kan. Dan dengan Mendeley bisa dibuat begitu, tergantung pilihannya kan, tergantung perintahnya mau buat pakai style apa, manajemen software untuk referensinya apa gitu. Oke, kemudian nah ini juga penting ya, kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ya, mesti diperhatikan juga Bapak Ibu. Karena kalau kaidahnya tidak baik, tulisannya banyak yang salah juga tidak bagus. Nah ini kita perlu menyunting ya, menyunting sendiri ya, kita perlu menyunting sendiri. Biasanya kalau saya pun sering menyunting. Walaupun tadi saya bilang saya berani declare, saya ahli bahasa, tetapi saya berani declare juga, saya ini sering salah juga. Makanya kita perlu orang lain untuk baca Bapak. Jangan takut. Minta saya kalau
Bu, kalau baca saya takut karena biasanya otak kita jemu kan tulisan kita sendiri tidak bisa nemukan. Ya, Pak. Tapi ternyata dibaca orang banyak salahnya. Nah, itu gunanya orang lain membantu untuk membaca ya. Kemudian, ini saya ajak Bapak Ibu di sini mau kolaborasi nulis KTI dengan saya tidak? Mau tidak? Mau ya? Mau ya? Mau Pak, tapi yang susah-susah Kita dulu, buat Pak. kelompok, kita buat kelompok. Biar bagi tugas nih si A buat apa, si B buat apa, si C buat apa. Tapi jangan kita kelompok si A yang kerja, kurang ajar nih duit nih, nggak boleh begitu nanti nggak pandai gitu. Ya, nggak semuanya harus dibayar dengan uang Bapak Ibu. Kalau kita mau belajar, maka kita harus belajar uang. Jangan belajar kasih orang uang, walaupun kita punya banyak uang. Ya. Kalau pandai ya, tapi kalau mau nggak pandai kena uang tadi ada wassalam mau pandai hilang. Kemudian saya berani jamin 1 jam yakin bisa, tapi dengan syarat ya, tentukan judul topik tulisannya harus sudah ada, cari 20 artikel topik sama, lalu ATM, ABC, copy paste ya, rumusnya. Nanti kita belajar buat pendahuluan metode hasil diskusi. Bapak Ibu gampang. Kalau mau merumuskan bagaimana sih buat metodenya, lihat saja 20 artikel itu metodenya gimana sih? Ya kan? Oh, saya cocok dengan metodenya artikel 5, 6, 7, 8 nih, sama ini. Nah, metodenya saya ambil lah, bahasanya sama. Nah, tinggal parafrasenya. Ya kan? Nah, tinggal cari kutipannya. Misalnya di metode itu dia gunakan apa? Kalau yang terkenal di kita itu mungkin Aminuddin atau siapa kualitatif itu, Sugiono misalnya. Nah, kita carilah penulis lain. Kita cari di Genis kualitatif research buku misalnya. Ada tulisan Stephen misalnya. Kita ambil Stephen atau Welbeck misalnya. Kan lain-lain lah misalnya. Jadi itu caranya. Nah, kalau misalnya di kan, maka ada di searching ada 2000 aplikasi ada 200-an 60. Nah, ada muncul kan? Tapi Bapak Ibu lagi-lagi kita harus seleksi juga apa betul diksi yang dimaksudnya ada diksi seperti yang tadi juga bisa dilihat. Nah, misalnya artikel pertama ini apa? Judulnya apa? Bisa lihat kan? Information content of forward-looking statement in corporate village night based on machine learning approach. Mungkin ada kata kunci diksi di dalam artikel ini, tapi ini ilmu komputer. Algoritmanya adalah algoritma bahasa program. Bahasa program. Jadi bukan yang kita mau ya, ya. Language based corporate environmental disclosure. Tidak ada nyambung. Ini juga mungkin ya, Indo-European myth bisa jadi kan ada di dalam mitos dan puisi masyarakat Indo-Eropa. Tidak ada ini diction kalau luar seperti ini. Ya, bisa jadi karena kita harus ini masih umum kan, masih umum. Misalnya Bapak Ibu ya, tadi saya bicara iklan kan. Coba iklan ada tidak? Kata iklan. Iklan ada tidak? Search ya. Nggak perlu tulisan bahasa gitu ya Pak ya, bahasa iklan gitu ya Pak. Bahasa iklan. Ini sudah ada ini. Healthcare product advertisement in Malaysia and Indonesia, media clinical discourse analysis. Ini tentang advertisement itu iklan kan? Dugaan saya dia bisa melacak kata iklan itu karena artikelnya berbahasa Melayu. Dugaan saya. Ini terbitnya di Jurnal Komunikasi Malaysia kan? Termasuk ini. Ini discourse and ideology and advertisement of beauty product in the Japanese language. Nah, ini kan ada kata iklan dan advertisement di Gemah Online Malaysia. Ini kisahku Bapak Ibu tinggi sekali. Dia termasuk nomor 1, nomor 1, nomor 1. Nah, ini terbit di ada tentang iklan ya, tentang iklan. Nah, jadi banyak sekali ada banyak tentang iklan di Scopus itu ternyata banyak sekitar belasan artikel. Nah sekarang kita cari search-nya berubah, misalnya search-nya kita ubah
Dia yang baru lagi ya, misalnya kita ubah menjadi Google Scholar misalnya ya, di Google Scholar ya. Maka saya bilang kalau mau cari buat artikel itu gampang, asal Bapak Ibu sudah tahu mau tulis apa, datanya. Saya punya data apa nih? Saya mau tulis aspek apanya, analisis ya kan? Nah, kalau saya mau lihat tadi persuasif misalnya bahasa persuasif misalnya kan, persuasif iklan misalnya kan, saya tinggal cari kata kunci bahasa persuasif, tinggal kumpulkan Bapak Ibu teori yang sama, topik yang sama, minimal 20 artikel. Nanti Bapak Ibu ikuti template-nya, tapi dengan objek yang berbeda kan, di sini kan. Lihat, oh begini, copy paste. Bisa sebentar saja ya. Kau buat ini ya, metode ya, aku buat pendahuluannya. Kita datanya sini. Ya, jadi mudah sekali. Nanti baru kita parafrase. Atau kita upgrade lagi teorinya itu, kita ubah. Kalau dia pakai pengertian bahasa, pakai Adolf Higher misalnya kan, kita carilah pengertian bahasa menurut siapa. Misalnya menurut Roger misalnya, kita cari dalam literatur bahasa Inggris. Atau menurut pengertian bahasa itu menurut Uhlenbeck misalnya kan, atau menurut Collins misalnya, atau menurut siapalah yang menulis tentang bahasa itu kan. Hines misalnya mengungkapkan bahasa adalah ini, tinggal cari saja buku tentang language misalnya, atau linguistik, pasti banyak pengertian ya kan? Dan itu juga gratis. Kalau Bapak Ibu mau cari buku gratis ya, ini saya contohkan LibGen ya, saya biasa cari di LibGen Ras ya, atau LibGen East ya, atau Z Library juga, itu banyak sekali ya. Cari ya, buku apa linguistik misalnya kan, tapi ini bahasa Inggris ya. Saya cari saja kata linguistik, lihat buku bagus semua Bapak Ibu, gratis semua, bisa di download. Banyak sekali. Bapak Ibu lihat nih sampai 25 lebih. Artinya saat saya klik 1, 2, 3, 4 tuh buku dan buku berbeda lagi ya. Maka saya bilang kita tidak akan pernah kehabisan literatur, ya kan? Kalau kita copy paste, ini kok namanya nama Adolf Higher terus kan, Al-Wasilah terus nih, nama-nama Anton Mulyono, kita ganti yang lain lah. Orang barat bisa tak? Bisa, cari saja pengertian menurut siapa nih kan, misalnya pengertiannya menurut John Grinder, ya kan? Nah, tinggal cari, ada nggak ya apa arti language itu menurut John Grinder? Sudah kita kutip saja John Grinder mengatakan bahasa adalah alat komunikasi, ya kan, manusia gunakan ke ini, ada begitu caranya. Sesederhana itu Bapak Ibu. Cuma persoalannya kita malas. Itu dia, malas itu. Bunuh malas itu, gimana yang bunuh malas itu kan? Oke, apa lagi? Misal lagi tadi saya ini kan, saya tidak punya tulitinnya. Kumpulkan artikel diksi itu, gabung, lalu baca, amati, tiru, modifikasi. Nah, gitu aja, selesai. Nah, nanti kita upgrade, kita ubah, kita parafrase, lalu kita ganti teorinya. Teorinya, lihat baca buku, cari di LibGen Ras atau LibGen East misalnya kan, atau Z Library misalnya. Nah, itu cari bukunya, supaya kita tahu, oh ini kalau pakai, dia gunakan pengertian diksi itu apa, menurut, kan kita pakai kutip bahasa Indonesia ya kan. Ketentuannya adalah biasanya Bapak Ibu, kebaruan kutipan. Jurnal yang dikutip itu mesti 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Tidak boleh yang lama-lama. Nah, jadi kebaruan mesti yang terbaru. Jadi kajiannya mesti terbaru. 5 paling lama itu 10 tahun terakhir. Ya, misalnya 2000 sekarang 2003, 10 tahun yang lalu tahun 2013. Maka kalau pakai POP tadi ini kita bisa setting kan di tahun kan 2013. Kalau di online-nya di OAJ atau itu kan nggak bisa.
Kalau ini kan kita bisa setting khusus tahun 2013 saja, mulai 2013 sampai 2023 itu dia akan catat. Jadi jurnal lama ada. Anda akan muncul jurnal lama. Nah, ini enaknya pakai aplikasi. Nah, di Mendeley juga begitu, Mendeley bisa begitu juga. Oke. Nah, kemudian ada lagi tidak? Kan saya tunjukkan di link yang saya bagikan banyak sekali Bapak Ibu ya. Misal gestor nih, coba kita buat kelompok. Kita kelompok ya, kelompok. Empat. Boleh nggak? Boleh saya. Silakan. Yo, empat. Silakan pilih kelompoknya. Empat. Silakan Bapak Ibu. Yang nyaman. Biar waktunya juga efektif, boleh pilih kelompok maksimal 4 orang. Silakan Bapak Ibu membentuk kelompoknya. Terus ada anak muda dia satu kelompok ya. Pak Arif bisa, Pak Arif susah. Silakan. Ayo, Bapak Ibu. Kalau sudah 4, boleh cari yang masih kurang Ibu dan Ibu Bapak. dengan Pak Arif boleh Pak di sini. Sini Pak. Ya, kita bisa didampingi oleh Pak Dedi ya. Pak Arif ya. Pak. Enggak, jadi satu orang itu kan dia nggak bisa ada satu orang aja supaya luas. Ayo. Sekarang kalau sudah kelompok, tentukan topiknya apa? Tentukan topiknya apa? Lalu kita praktik cari artikel yang sesuai topik kita. Silakan. Mengurus gitu sendiri jangan kelompoknya. Pak kirimkan semua ya Pak link Pak. Pak mau kena itu. Sudah. Kelompok 4 yang Bu Bari. Kalau ingin yang Science Direct ini ya, Science Direct ini adalah untuk yang Scopus, bahasa Inggris. Wah, Scopus bahasa Inggris ya. ScienceDirect.com. Ini juga bisa kita tentukan tahunnya, dari mulai tahun berapa di sini, sebelah kiri. Tulisan yang kita buat berkelompok ini nanti, beliau berencana untuk mempublishnya di jurnal. Jadi memang harus ada hasil kerja ini gitu. Jadi kalaupun di hari ini untuk pertemuan berikutnya itu jadi begitu, karena 5 orangnya penulis atau 4 penulis itu nanti sama statusnya gitu. Jadi bersemangat Bapak Ibu untuk kita mewujudkan karya dan produk kita di MBM. Ya, ini Bapak Ibu ya, saya tunjukkan nih Bapak Ibu ya, mengapa harus terbit di jurnal online? Supaya nama Bapak Ibu itu ada. Saya contohkan. Saya tunjukkan mengapa kita cek di Google Scholar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cek di Google Scholar. Nama Bapak Ibu itu bisa saya cek nulis tentang apa. Nama saya bisa saya cek nulis tentang apa. Misal saja ya, Hairil Effendi kenal ya? Kita ketik ya nama Hairil Effendi ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini kan ada kan? Saya ketik ya. Nih, Profesor Research kan? Saya klik ya. Nah, beliau punya karya apa saja? Nih, lihat. Nah, lihat kutipannya 154 kutipannya. Indeksnya 5, indeks impactnya 5, tinggi kan? Ini terlalu tinggi sekali, tinggi loh ya.